Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Baiknya saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 220450006 dan teman saya yaitu Baso M. Isra Kohir Malik dengan NIM 220450007 dan kami berasal dari jurusan Pendidikan Teknik. Teman-teman, sebelum saya masuki analisis kasus kecelakaan, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu pengertian ketiga, tujuan ketiga, solusi ketiga, dan perlengkapan ketiga. Baik, kita langsung masuk saja ke pengertian ketiga. Pengertian ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan melanjut ke tujuan ketiga. Tujuan ketiga di sini teman-teman menjadi 3 bagian, yaitu pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja tersebut. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan ketiga itu, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lanjut, solusi mengatasi ketiga. Solusi mengatasi ketiga di sini teman-teman terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. 2, kenali tempat kerja Anda. 3, jangan meremehkan bahaya. 4, selalu pakai peralatan safety. 5, ikut pelatihan profesional. Dan 6, tugas-tugas beresiko memerlukan perencanaan dan komunikasi tinggi. Lanjut, perlengkapan ketiga. Perlengkapan ketiga di sini banyak sekali teman-teman. Yang pertama itu helm keselamatan, sabuk dan tali keselamatan, sepatu boot, sepatu pelindung, masker, penutup telinga, kacamata pengaman, sarung tangan, perlindungan wajah, dan pelampung. Teman-teman, kita lanjut ke analisis kasus. Dilansir dari media Antara News, kasus ini terjadi di daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 4 April 2012. Manajemen perusahaan Boswa Energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau biasa disingkat menjadi PLTU yang menaungi sejumlah subkontraktor dinilai lepas tangan dan terkesan mengabaikan keselamatan dan kecelakaan kerja pada pekerjanya. Diduga kelalaian tersebut yakni tak menyiapkan alat pengikat pengaman sehingga korban ini terjatuh dan tertimpa besi beton mengenai pundaknya, dan korban ini pingsan dan koma selama 8 hari di rumah sakit sehingga mengakibatkan cacat fisik akibat urat besar saraf yang menghubungkan mata kirinya sudah tidak berfungsi lagi teman-teman. Yang paling menjadikannya lagi teman-teman, pihak PLTU tidak mau menanggung biaya rumah sakit sang korban. Ketika kecelakaan tersebut, pihak keluarga korban mengungkapkan bahwa tidak mendapatkan biaya rumah sakit dari perusahaan tersebut, sehingga saat dirujuk ke rumah sakit Takalar menggunakan jalur umum. Begitupun saat dirujuk ke rumah sakit Wahidin, terpaksa keluarga menggunakan jalur umum untuk mengobati saya. Tidak ada bantuan sepeser pun yang kami dapat saat kecelakaan itu. Saya dirawat 3 bulan di rumah sakit. Kata dokter, saya cacat permanen akibat urat besar saraf yang menghubungkan mata kiri saya tidak berfungsi, tutur si korban. Lalu dikonfirmasi proyek manajer PLTU, dia berkilah tidak ada kecelakaan kerja seperti yang disebutkan oleh korban. Project manager PLTU itu mengatakan begini,
tidak ada kecelakaan kerja selama ini. Berdasarkan laporan tidak ada kecelakaan. Semua yang terjadi pasti saya tahu. Tapi saya cek dulu kembali apakah ada atau tidak. Kila saat ditanyai oleh telepon seluler. Lanjut. Cara mengatasi agar masalah ini tidak terjadi lagi. Yang pertama itu teman-teman, para pekerja harus memakai perlengkapan safety sesuai prosedur untuk menghindari kasus kecelakaan pada kasus ini. Yang kedua, perusahaan harus menyiapkan perlengkapan ketiga sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Yang ketiga, jangan meremehkan bahaya. Dan keempat, perusahaan harus memberi santunan kepada pekerja. Santunan itu disebut jaminan kerja yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan dan besar tarif dalam penyelenggaraan program jaminan keselamatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basek Besar Kahir Malik dari program studi Teknik Elektro Angkatan 2020. Saya akan melanjutkan presentasi kasus kecelakaan kerja yang sebelumnya telah dibawakan oleh Faisal. Contoh kasus yang kedua, kecelakaan kerja yang terjadi di PLTA Koro, Sumatera Utara. 6 pekerja tewas dan 7 lainnya luka-luka terkena sangat listrik. Dilansir dari medankompas.com, kecelakaan kerja terjadi di lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air Wampu, Desa Rii Tengah, Kecamatan Kutuk Buluh, Karo, Sumatera Utara, Rabu, tanggal 24 bulan 2 2016. Dikabarkan sebanyak 6 pekerja tewas dan 7 lainnya luka-luka terkena sengat listrik. Keenam korban tewas itu adalah Anto Cibro, Jali Bako, Ruben Menurung, Hendra Sanjaya, Putra dan Hamzah Has alias Amar. Sementara itu, ketujuh korban yang dirawat di rumah sakit Evarina Etaham di Kabanjahe, Kabupaten Karo, yaitu Dam Panjang, Didit Hermansyah, Muhammad Yunus, Ramadan, dan Ewin. Informasi yang diterima, kecelakaan tersebut berawal saat 13 orang pekerja sedang memasang mal persiapan pelagging terowongan. Sementara itu, ada kabel listrik terpasang di dinding untuk lampu penerangan di dalam terowongan dengan cara hanya dipaku. Lalu diduga lampu kabel itu terjatuh di dalam air yang setinggi lutut, dan ini yang menyebabkan terjadinya konslet dan orang yang ada di terowongan tersebut tersengat. Seluruh pekerja kejang-kejang dan 6 diantaranya tewas di tempat dan 7 lainnya mengalami luka bakar berat. Pekerja lainnya lalu mengaktifkan aliran listrik dan melakukan evakuasi rekan-rekan yang menjadi korban. Saat konferensi pers, Kapolres Karo AKBP Victor Tambunan mengkonfirmasi bahwa diduga ada aliran listrik yang mengenai air tempat korban bekerja, tapi peristiwa pastinya masih kita selidiki. Kita belum bisa merinci kondisi para korban. 2 saksi yang merupakan pekerja di sana sedang kita periksa, ungkapnya. Untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi lagi, yaitu dengan cara mengutamakan keselamatan, para pekerja harus memakai perlengkapan safety sesuai prosedur untuk menghindari kasus kecelakaan ini. Perusahaan harus menyiapkan perlengkapan ketiga sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Mengenali daerah yang ditempati bekerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.